Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afadila Fitri dari Absen 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu fenomena terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan suhu di atas rata-rata dapat memberikan dampak ekstrim bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Efek negatif yang terjadi diantaranya mencairnya es di kutub utara, perubahan iklim yang ekstrim, kebakaran hutan, dan berbagai efek lainnya. Sebagian besar terjadinya pemanasan global diakibatkan oleh aktivitas manusia yang diyakini sebagai sumber kontributor utama dalam peningkatan suhu global. Contohnya, pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca merupakan unsur dari karbon dioksida CO2, metana CH4, freon SF6, HFC, dan PFC, dan nitrogen dioksida N2O. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah singkat membentuk IPCC yang menaungi masalah pemanasan global. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah suatu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) untuk melakukan tinjauan sistematis pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan pada tahun 1980-an. Bukti ilmiah tentang pemanasan global semakin kuat. Peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, dan perubahan pola cuaca menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional. Pembentukan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mendirikan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC pada tahun 1998. Tujuan utama IPCC adalah untuk memberikan penilaian ilmiah yang komprehensif dan tentang perubahan iklim, dampaknya, dan pilihan adaptasi dan mitigasi. Saya akan membacakan pengertian rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut pendapat yang Joseph Fourier disampaikan pada masyarakat, dia menganggap efek rumah kaca adalah proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Apabila diartikan sesuai dengan proses dan akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca, maka sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Parahnya, fenomena ini dapat merusak selimut atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah fenomena ini berjalan begitu cepat, yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak ekosistem dan juga merusak keseimbangan lingkungan, dan yang terpenting, fenomena ini dapat mengakibatkan pemanasan global dan hal yang mengerikan lainnya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Saya Aisyah Betalutri Rahma dari Absen 4. Apa sih pengertian dari UNFCCC? UNFCCC merupakan singkatan dari United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi, UNFCCC merupakan konvensi kerangka kerja yang dibentuk oleh PBB dalam suatu perjanjian lingkungan internasional. Perjanjian ini mulai dirundingkan pada Rio Earth Summit, konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil,
yang mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. Tujuan dari UNFCCC sendiri adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga pada tingkat yang mampu mencegah kerusakan iklim dari campur tangan manusia. Satu kerangka kerja ini telah diratifikasi oleh 196 negara, ditambah dengan New Capco dan Uni Eropa. Selanjutnya ada sejarah singkat dari UNFCCC. Sebelum dibentuknya UNFCCC, dunia mulai mengalami perubahan iklim yang cukup drastis, mulai dari meningkatnya pemanasan global, kadar karbon dioksida yang semakin meningkat atmosfer, kenaikan permukaan laut, dan lain-lain. Namun, pada tahun 1970-an, kawasan Pasifik Selatan masih belum mengalami perubahan iklim yang signifikan. Seperti contohnya pada negara Nauru yang memiliki endapan besar batuan fosfat bermutu tinggi yang berbentuk dari hasil guano burung laut. Pada tahun 1975, negara tersebut menghasilkan sekitar 25 US dollar miliar, yang menjadikan salah satu negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi di dunia. Namun, dimulai pada tahun 2000, Nauru mulai mengalami kekeringan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh efek oven. Efek oven yang terjadi karena awan tertiup angin yang panas naik dari bagian dalam pulau tandus dan berbatu merupakan hasil dari penambangan. Hasil penambangan harus menerus menyebabkan perubahan iklim, dan Nauru mulai mengalami defisit. Ini Nauru dinyatakan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Selanjutnya ada persetujuan UNFCCC. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 15 derajat Celcius di atas tingkat praindustrialisasi. Selain itu, persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang selanjutnya disebut Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan membangun rendah emisi tanpa mengancam produk pangan, dan menyiapkan skema perdanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Berikut adalah pengertian gas rumah kaca. Gas rumah kaca juga dikenal dengan GRK, adalah gas-gas di atmosfer bumi yang merangkap panas. Pada siang hari, sinar matahari menembus atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Pada malam hari, permukaan bumi mendinginkan dan melepaskan panas kembali ke udara. Gas-gas tersebut bertindak seperti dinding kaca rumah-rumah kaca, itulah dinamakan gas rumah kaca. Tanpa efek rumah kaca ini, suhu akan turun hingga minus 18 derajat Celcius. Terlalu dingin untuk menopang kehidupan di bumi. Namun, aktivitas manusia mencegah efek rumah kaca alami di bumi dengan meningkatkan pelepasan gas rumah kaca secara dramatis. Para ilmuwan sepakat bahwa gas rumah kaca adalah penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Sejak revolusi industri, manusia telah melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer. Pada abad yang lalu, jumlah tersebut telah meningkat secara drastis akibat dampak pemanasan global. Suhu global telah meningkat dalam 30 terakhir dan kini menjadi yang tertinggi sejak pencatatan dimulai. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas yang berperan
lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, pembangunan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Melalui proses fotosintesis, hutan menyerap karbon dioksida CO2, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranspirasi. Lanjut, saya akan menjelaskan penjelasan yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu proses pembusukan sampah organik. Sampah organik dapat mengalami perubahan melalui dekomposisi anaerobik sehingga menimbulkan bau busuk dan pelepasan gas metana CH4 ke atmosfer. Gas CH4 pada lapisan stratosfer berperan sebagai gas rumah kaca atau GRK dan berefek pada munculnya pemanasan global. Yang terakhir, ada pertanian dan peternakan. Pertanian menyumbang sekitar 11% dari total emisi gas rumah kaca antropogenik, di mana emisi metana merupakan kontributor terbesar jika perubahan penggunaan lahan akibat pertanian diperhitungkan, maka angka ini akan meningkat sekitar 23%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak gas CO2 terhadap pemanasan global. Efek pemanasan global CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan seperti perubahan cuaca ekstrim, perubahan musim, dan kerusakan ekosistem. Saya akan menjelaskan tentang freon CFC. Jadi freon CFC adalah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. Mereka juga dikenal dengan nama merek DuPont freon. Perwakilan kelompok senyawa ini yang paling umum adalah difluorometana dan dampaknya pada ozon. Masuknya CFC ke atmosfer menimbulkan proses reduksi oksidasi antara ozon dengan unsur-unsur halogen dari senyawa CFC dan yang sejenisnya. Setiap molekul CFC mampu merusak 100.000 molekul ozon, sedangkan senyawa halon mampu merusak 10 kali lebih efektif dibandingkan dengan CFC. Dan CFC mengurai ozon menjadi oksigen dan sebuah oksigen bebas radikal, menimbulkan suatu lapisan oksigen sehingga lapisan ozon menjadi semakin tipis yang mudah tertembus sinar ultraviolet dari matahari. Semakin menipisnya lapisan ozon di atmosfer, apalagi sampai berlubang, dapat menimbulkan bencana, karena manusia akan berbandingkan sinar ultraviolet dengan intensitas tinggi yang dapat mengundang penyakit kanker kulit, katarak, serta penurunan sistem kekebalan. Selanjutnya, tentang Havisi pengganti CFC. Dua kelas kimia dipertimbangkan untuk menggantikan CFC adalah hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon. CFC berkontribusi terhadap kerusakan ozon stratosfer, namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan CFC. Penggunaan HCFC sebagai zat pendingin transisi akan memungkinkan industri untuk menghentikan produksi CFC secara bertahap dan akan menawarkan manfaat lingkungan jika terus menggunakan CFC karena mengandung hidrogen. HCFC lebih mudah terurai atmosfer dibandingkan CFC. Oleh karena itu, HCFC memiliki potensi penipisan ozon yang lebih kecil serta potensi pemanasan global yang lebih kecil. HCFC tidak mengandung klorin dan tidak berkontribusi terhadap kerusakan ozon stratosfer, namun beberapa HCFC mempunyai potensi pemanasan global yang signifikan. Dampaknya pada pemanasan global berasal dari pemanasan ekstrimnya. Bahkan dalam jumlah yang relatif kecil, mereka berkontribusi signifikan terhadap pemanasan jangka pendek sebagai gas rumah kaca yang ratusan hingga ribuan kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida per unit massa. Selanjutnya, tentang Amandemen Kigali. Amandemen Kigali untuk Protokol Montreal adalah perjanjian internasional yang dirumuskan dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi dan produksi hidrofluorokarbon secara bertahap. Hidrofluorokarbon merupakan pengganti gas yang mengakibatkan lubang ozon karena gas hidrofluorokarbon tidak berdampak terhadap lapisan ozon. Namun, gas ini merupakan gas rumah kaca sehingga Amandemen Kigali dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan iklim.
Amandemen ini disepakati dalam pertemuan negara-negara pihak Protokol Montreal ke-28 pada 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda. Amandemen Kigali merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara umum, tetapi hanya berlaku untuk negara yang telah meratifikasi amandemen ini. Pada 15 Januari 2021, 112 negara dan Uni Eropa telah meratifikasi amandemen Kigali. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Nazwa dari absen 22. Di sini saya akan membacakan nomor 12 dan 13. Dampak dari pemanasan global dan cara menanggulanginya. Yang pertama ada mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub berdampak besar pada satwa-satwa yang ada di sana, seperti anjing laut, penguin, dan spesies lainnya. Banyak spesies ini bergantung pada es untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Mencairnya es di kutub dengan cepat mengancam habitat mereka dan dapat menyebabkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan. Cara menanggulangi mencairnya es di kutub adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada tenggelamnya pulau kecil. Pulau-pulau tersebut terikat erat dengan kedaulatan negara. Hilangnya sebuah pulau kecil, apalagi pulau terluar di Indonesia, dapat mengubah garis batas negara. Hilangnya sebuah pulau kecil bisa jadi berpindahnya berpuluh-puluh kilometer persegi wilayah negara Indonesia ke tangan negara lain. Cara menanggulangi tenggelamnya pulau kecil yaitu menanam pohon atau reboisasi. Yang ketiga ada rusaknya hutan bakau. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Cara menanggulangi rusaknya hutan bakau, yaitu tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Selanjutnya ada peningkatan suhu permukaan laut berdampak pada pemutihan terumbu karang. Terumbu yang rusak karena pemutihan dapat dengan cepat kehilangan banyak fitur yang mendukung daya tarik estetika yang mendasar bagi pariwisata terumbu karang. Hilangnya pendapatan yang dihasilkan dari berkurangnya aktivitas wisata dapat mengancam mata pencaharian masyarakat lokal. Pada umumnya, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini adalah membangun sebuah tempat konservasi di perairan dan sebuah teknologi pemulihan atau rehabilitasi. Selanjutnya ada cuaca ekstrim El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normalnya. Beberapa dampak El Nino yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemanasan awan. Yang kedua ada perubahan arus samudra. Selama El Nino, wilayah Indonesia cenderung mengalami musim kemarau yang lebih stabil. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi sektor pertanian dan pertambangan yang memerlukan kondisi cuaca yang kering. Cara menanggulangi El Nino yaitu mengoptimalkan pengoperasian bendungan sebagai tada hujan. Selanjutnya ada La Nina. La Nina terjadi ketika SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normalnya. Beberapa dampak terjadinya La Nina adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan suhu permukaan laut. Yang kedua ada perubahan arus samudra, gangguan pelayaran dan transportasi. Cuaca yang buruk akibat La Nina dapat mengganggu transportasi darat. Gelombang tinggi, angin kencang, dan cuaca buruk dapat mempengaruhi kelancaran pelayaran dan transportasi di wilayah Indonesia. Cara menanggulangi La Nina adalah melakukan drainase yang baik, meningkatkan sistem drainase di lahan pertanian,
untuk mengurangi genangan air dan memastikan tanah tidak terlalu basah. Selanjutnya nomor 13, penanggulangan dampak pemanasan global, yaitu dengan cara jalan kaki. Jalan raya dipenuhi oleh kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda. Yang kedua, ada melindungi dan menjaga lingkungan dengan menggunakan energi listrik secukupnya, tidak melakukan pembakaran sampah, membatasi kegiatan merokok, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabi Ivanuddin dari A11. Di sini saya akan menjelaskan nomor 14, yaitu tentang kesepakatan internasional mengenai pemanasan global berdasarkan kronologi waktu terjadinya atau terbentuknya kesepakatan itu. Yang pertama yaitu Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim UNFCCC. Konvensi ini terbentuk pada tahun 1992 sebagai respon terhadap masalah pemanasan global dan tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan penggunaan sumber energi bersih. Konvensi ini telah menjadi kerangka kerja utama untuk negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil tindakan mengatasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Protokol ini dibentuk pada tahun 1997 sebagai bagian dari UNFCCC dan bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari negara-negara yang telah mengikat diri pada konvensi. Protokol ini menetapkan target emisi untuk negara-negara yang telah mengikat diri dan memberikan mekanisme untuk mempromosikan penggunaan teknologi bersih. 3. Perjanjian Paris. Perjanjian ini dibentuk pada tahun 2016 sebagai respon terhadap kekurangan tindakan yang diambil oleh Protokol Kyoto. Ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan sumber energi bersih dan mengurangi gas rumah kaca dari negara-negara yang telah mengikat diri. Perjanjian ini juga mempromosikan kerjasama internasional dan koordinasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim. 4. Yaitu pendiri IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sebagai cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia internasional. IPCC berserikat di Geneva, Swiss, dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat Planevo yang membahas 3 hal utama: informasi ilmiah mengenai perubahan iklim, dampak, adaptasi, dan keretahan, serta mitigasi perubahan iklim. Sekian, terima kasih.